Selamat pagi anak-anak. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan belajar. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang perabuan jenazah Sang Buddha dan pembagian relik Sang Buddha. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita melakukan duduk hening sejenak. Kondisikan badan serileks mungkin, pejamkan mata kalian, sadari nafas masuk dan nafas keluar. Tarik nafas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan nafas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tahu. Tarik nafas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tenang. Hembuskan nafas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku bahagia. Baik, cukup untuk kita melakukan duduk hening kali ini. Selanjutnya, masih ingatkah kalian pembelajaran pada minggu kemarin? Ya, pada minggu kemarin kita telah belajar tentang nasihat terakhir dan parinibbana Sang Buddha. Sebelum Sang Buddha parinibbana, beliau menabiskan Subhada menjadi biku. Dan sebelum parinibbana, beliau menasihati Yang Arya Ananda dan kepada beberapa biku, beliau berkata demikian. Perhatikan, oh para biku, ini nasihat terakhir Tathagata kepada kalian. Semua bentuk perpaduan di dunia ini adalah tidak kekal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebebasan sejatimu. Sebelum kita memulai pada kegiatan inti pembelajaran kali ini, mari kita merumuskan topik terlebih dahulu. Jawablah pertanyaan di bawah ini setelah kalian menyimak pembelajaran pada hari ini, yaitu bagaimana proses perabuan jenazah Sang Buddha, bagaimana proses pembagian relik Sang Buddha, sebutkan suku-suku yang mendapatkan abu dan relik jenazah Sang Buddha, di mana tempat perabuan jenazah Sang Buddha, dan siapa yang memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Buddha. Tulis jawaban kalian di dalam buku tugas kalian dan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Selanjutnya kita akan membahas tentang perabuan jenazah Sang Buddha. Setelah Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana, malam harinya Biku Anuruddha dan Biku yang mulia Ananda berbicara mengenai Dhamma. Kemudian, Yang Mulia Anuruddha berkata kepada Yang Mulia Ananda bahwa, Ananda, sekarang pergilah ke Kusinara dan umumkan kepada suku Mala, para Waseta Sang Bagawa telah wafat. Berbuatlah apa yang Anda anggap baik. Kemudian, warga suku Mala dari Kusinara memerintahkan orang-orang mereka untuk mengumpulkan semua wangi-wangian, bunga, dan segala alat musik dari Kusinara ke hutan Sala.
Mereka melakukan penghormatan kepada Sang Buddha selama 7 hari. Setelah memberikan penghormatan kepada jenazah Sang Buddha, suku Mala dari keluarga terkemuka mandi dan berkerama sampai bersih dan mengenakan pakaian baru. Mereka berniat ingin memperabukan jenazah Sang Buddha, namun mereka tidak mampu melakukannya. Kemudian, mereka menemui Biku Anuruddha dan memberitahukannya apa yang telah terjadi. Biku Anuruddha berkata, "Para waseta, kehendak kalian bertentangan dengan kehendak para dewa. Kami sudah memberi penghormatan kepada jenazah Sang Buddha, memberikan penghormatan kepada jenazah Sang Bagawa dengan menyanyikan Biku Anuruddha berkata bahwa para waseta, kehendak kalian bertentangan dengan kehendak para dewa. Kami sudah memberi penghormatan kepada jenazah Sang Bagawa dengan nyanyian, tarian, bunga, dan wangi-wangian. Baiklah, kita bawa jenazah Sang Bagawa ke arah utara, keluar kota. Setelah itu, melewati pintu gerbang utara, dan kami akan melewati tengah kota, dan kemudian ke arah timur, ke Mahakuta Bandana. Setia suku Mala, dan di tempat itulah kami akan memperabukan jenazah Sang Bagawa." Cara memperlakukan jenazah Sang Buddha. Jenazah seorang raja dunia mula-mula dibalut dengan kain linen baru, kemudian dilapisi dengan kain wol katun, dan balutan ini diteruskan sampai terdapat 500 lapisan kain lin dan 500 lapis kain wol. Apabila itu sudah dikerjakan di sebuah peti dari besi dan ditutup dengan satu peti dari besi yang lain, lalu harus dibangun satu tempat perabuan yang terdiri atas berbagai jenis kayu wangi, dan selanjutnya jenazah raja dunia diperabukan. Beginilah cara mereka memperlakukan jenazah seorang raja dunia. Maka hal yang serupa juga harus dilakukan terhadap jenazah Sang Tathagata. Kemudian sebuah stupa harus dibangun di perempatan jalan, dan siapapun yang meletakkan bunga, dupa, kayu cendana, atau memberi penghormatan dengan hati yang penuh bakti, maka orang itu akan memperoleh kebahagiaan untuk waktu yang lama. Ketika jenazah Sang Buddha disiapkan untuk diperabukan, 4 orang dari suku Mala menyalakan api untuk perabuan jenazah Sang Buddha. Anehnya, api itu tidak bisa menyala. Tetapi, ketika Yang Arya Mahakasapa memberikan penghormatan terakhir, api menyala dengan sendirinya. Tempat Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana dan meninggalkan tubuhnya adalah di Kushinagar, terletak 55 km dari kota Gorakhpur, India. Di Ramabar, stupa inilah jenazah Buddha dikremasi hampir 2600 tahun silam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian relik Sang Buddha. Raja Magadha bernama Ajata I mendengar bahwa Sang Buddha telah parinibbana di Kusinara. Ia segera mengirim utusan pada suku Mala
Suku Mala menginginkan relik Sang Bagawa dan akan didirikan sebuah stupa, dan untuk menghormatinya akan diadakan suatu kebaktian dan perayaan. Tidak hanya suku Mala dari Kusinara saja yang menginginkan relik Sang Bagawa, tetapi ada dari orang Icawi dari Wesali, suku Sakya dari Kapilawastu, suku Buli dari Alakapa, suku Kolia dari Ramagama, Brahmana dari Wetadipa, suku Mala dari Pawa. Akan tetapi, suku Mala dari Kusinara tidak ingin membagikan relik Sang Bagawa. Hal ini menimbulkan pertengkaran. Pada saat pertengkaran terjadi, Brahmana Doma datang untuk mendamaikan mereka. Setelah jenazah Sang Bagawa habis terbakar, hujan lalu turun dari langit dan memadamkan api perabuan. Sedangkan dari pohon salah juga keluar air. Orang-orang suku Mala dari Kusinara juga membawa air wangi, dan dengan air ini mereka membantu memadamkan api perabuan dari Sang Bagawa. Selanjutnya, warga suku Mala dari Kusinara menempatkan relik-relik dari Sang Bagawa di tengah-tengah ruangan sidang, dikelilingi dengan tombak, lalu dikelilingi lagi dengan pagar busur. Selama 7 hari, mereka memberi penghormatan kepada relik-relik Sang Bagawa dengan melakukan tarian-tarian, nyanyian, disertai musik, serta penaburan bunga dan wangi-wangian. Wahai saudara-saudara, dengarkanlah sepatah kata dariku. Sang Buddha, Maha Guru yang kita junjung tinggi, telah mengajarkan agar kita selalu bersabar. Sungguh tak layak jika timbul ketegangan nanti, timbul perkelahian, perangan, karena relik beliau. Manusia agung yang tak ternilai. Marilah kita bersama, wahai para hadirin, dalam suasana persaudaraan yang rukun dan damai, membagi menjadi 8 peninggalan yang suci ini. Sehingga setiap penjuru jauh tersebar di sana-sini terdapat stupa-stupa megah menjulang tinggi. Dan jika melihat semua itu, lalu timbul dalam sanubari suatu keyakinan yang teguh terhadap beliau. Selanjutnya, Brahmana Dona membagi dengan adil dalam 8 bagian yang sama. Semua peninggalan Sang Bagawa. Setelah mendapatkan relik Sang Bagawa, kemudian Raja Ajatasattu mendirikan sebuah stupa besar untuk relik Sang Bagawa di Rajagahar. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang menghormati relik Sang Buddha. Jangan lupa mengerjakan tugas pada Google Classroom. Jaga kesehatan, jangan keluyuran, dan tetap patuhi protokol kesehatan.